Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya perkenalkan diri saya, Dr. Ari Kurniasi, spesialis anak. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai presentasi tentang resusitasi neonatus, di mana presentasi kali ini itu berada pada acara seminar ilmiah kebidanan yang akan disaksikan oleh bidan-bidan dari berbagai daerah di Indonesia. Baik, saya mulai. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada resusitasi neonatus ini ada istilah yang kita sebut dengan the golden minute. Apa itu artinya? The golden minute itu adalah 60 detik di awal, yaitu yang merupakan suatu langkah awal di mana kita ketika melakukan resusitasi neonatus, kita juga melakukan di situ reevaluasi dan memulai ventilasi bila diperlukan. Tahap terpenting, jadi golden minute ini merupakan suatu tahap terpenting untuk keberhasilan suatu resusitasi bayi baru lahir. Di mana tahap ini adalah keputusan lanjutan langkah awal yang ditentukan dengan penilaian secara bersamaan dari sisi pernafasan dan denyut jantung. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa ada beberapa kondisi gawat nafas pada neonatus. Nah, ini yang paling sering terjadi yang memerlukan tindakan resusitasi neonatus. Tindakan yang paling sering membutuhkan resusitasi neonatus adalah terutama pada bayi prematur. Dari data Riskesdas 2007 ada 2 penyebab kematian neonatus 0 sampai dengan 6 hari di Indonesia, yaitu kasus asfiksia yaitu sebanyak 37% dan prematuritas sebanyak 34%. Nah, resusitasi neonatus dari masa ke masa itu mengalami suatu perbaikan pada tahap sampai saat ini, karena ada beberapa hal penting yang menjadi suatu perbaikan di mana pada saat kita melakukan resusitasi neonatus, yang harus kita jamin tidak hanya nyawa bayi, tetapi kita juga untuk mengamankan supaya kondisi kedepannya seperti cerebral palsy, chronic lung disease, dan retinopathy of prematurity itu tidak terjadi. Jadi diharapkan bahwa pada bayi-bayi yang membutuhkan resusitasi neonatus itu tidak hanya membutuhkan penyelamatan nyawa, tetapi juga untuk menjamin bahwa dirinya itu akan bisa normal seperti bayi-bayi yang tidak mengalami resusitasi neonatus di awal kelahirannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa saat kelahiran itu dari angka 100% bayi lahir itu perlu didampingi oleh seseorang atau tim ahli resusitasi. Tetapi yang membutuhkan intervensi tingkat back dan mass ventilation untuk dapat bernafas saat lahir itu hanya di angka 10%. Jadi ada angka 90% yang sebetulnya tidak membutuhkan intervensi tingkat bagging. Nah, dari angka 10% yang membutuhkan intervensi tingkat bagging dan mass ventilation, itu pada akhirnya hanya ada angka 1% saja yang sampai membutuhkan tindakan intubasi dan bantuan obat-obatan. Jadi perjalanan bayi ini ke dunia dari mulai lahir, kemudian dia harus mengalami suatu transisi dari masa intrauterin ke ekstrauterin. Nah, di sini membutuhkan yang namanya proses adaptasi. Nah, ada beberapa bayi yang berhasil cukup baik dalam proses adaptasi transisi kehidupannya dari intrauterin ke ekstrauterin. Nah, kalau berhasil berarti bayi dalam kondisi bugar. Kalau bayi berada dalam kondisi bugar, kita sudah bisa langsung memutuskan untuk inisiasi menyusui dini. Dan kemudian bisa kita lakukan rawat gabung dengan ibunya. Tetapi ada beberapa kondisi yang seperti saya bilang tadi, ada sekitar 10% itu yang gagal dalam mengalami suatu proses adaptasi transisi tersebut. Dan pada akhirnya akan membutuhkan suatu tindakan resusitasi. Nah, setelah dilakukan resusitasi, pada akhirnya kita harus menjamin bahwa kondisi bayi harus berada dalam kondisi stabil. Nah, nanti akan ada beberapa langkah yang kita singkat dengan stable, sebelum pada akhirnya nanti bayi akan kita transport, baik itu ke NICU atau ke ruang perawatan perinatologi.
Bagaimana mengatasi pada kondisi resusitasi ini? Kita harus menjamin bahwa airway atau jalan nafas, breathing-nya, pernafasan, sirkulasi, maupun obat-obatan itu harus terjamin dengan baik. Nah, yang kita harapkan itu adalah bayi itu hangat, merah, dan berkeringat. Jadi yang kita harapkan bayi itu berada dalam kondisi stable setelah resusitasi. Ini adalah alur resusitasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang terbaru. Mungkin tidak terlihat, kita akan rinci secara detail dari step by step-nya. Sebelumnya kita ada beberapa tindakan, kita harus memutuskan decision, kemudian kita harus lakukan tindakan, dan setiap tindakan yang kita lakukan itu harus ada evaluasinya. Nah, ini adalah alur resusitasi. Sebelum kita melakukan resusitasi, kita harus briefing dengan tim resusitasi. Kita harus mengecek peralatannya, kemudian kita harus konsultasi dengan antenatalnya. Nah, untuk di awal, sebelum kita melakukan resusitasi, yang harus kita pastikan adalah apakah bayi bernafas atau menangis, apakah bayi tonusnya baik. Jadi sebetulnya dalam konteks pemikiran kita, ketika kita akan menerima bayi, yang harus kita pikirkan dua hal. Apakah bayi bernafas atau menangis, dan bagaimana dengan tonusnya. Sebetulnya hanya itu saja. Oke. Nah, ketika kita sudah nanti pada akhirnya menemukan data ini, kita akan bisa menentukan apakah kita melakukan perawatan rutin atau kita akan melakukan resusitasi untuk di tahap awal. Resusitasi tahap awal, kemudian nanti ada resusitasi tahap lanjutnya. Kemudian nanti kita seandainya tidak respon, kita akan melakukan banyak kegiatan berikutnya. Seperti ini. Nah, ini adalah bayi bugar 90%, bayi yang sesak itu datanya ada 9%, bayi yang apnu itu 1%. Kalau bayi bugar, ya, bayi bugar itu yang menangis kuat, gerak aktif, nah itu kita bisa langsung lakukan inisiasi menyusui dini. Tetapi kalau bayinya sesak atau merintih, pada akhirnya kita akan membutuhkan CPAP. Nanti saya akan praktekkan bagaimana cara menggunakan CPAP. Kemudian ada lagi yang namanya bayi apnu. Itu tadi yang di angka 1%. Nah, kalau bayi apnu berarti dia sudah membutuhkan yang namanya ventilasi tekanan positif. Persiapan resusitasi. Jadi di awal, sebelum kita melakukan resusitasi, pada saat kita menerima bayi, yang harus kita pastikan adalah mengenali faktor resiko. Apa itu faktor resikonya? Kita lihat dari 3 sisi, yaitu faktor resiko ibu, faktor resiko janin, dan faktor resiko intrapartum. Dari faktor ibu, apa yang perlu kita ketahui? Bagaimana ketubannya pecah? Apakah ketuban pecah dini lebih dari sama dengan 18 jam? Nah, itu berisiko untuk kita harus bersiap-siap melakukan resusitasi neonatus. Bagaimana? Apakah ada terjadi perdarahan? Apakah ada terjadi hipertensi? Dan semuanya. Kemudian, bagaimana dengan faktor janinnya? Apakah kehamilan multiple seperti pada persalinan kembar? Bisa ganda, bisa triplet, atau bagaimana? Apakah bayinya usia gestasi kurang dari 35 minggu dengan kelahiran prematur? Apakah postmatur? Nah, semua yang tercatat di sini itu menjadi suatu faktor resiko kita harus membutuhkan yang namanya resusitasi neonatus. Berikut bagaimana faktor intrapartum. Denyut jantung janin itu bagaimana? Presentasi, apakah presentasi kepala, presentasi bokong, atau presentasi yang abnormal lainnya. Bagaimana? Apakah ada prolaps pada tali pusat? Nah, kondisi faktor ibu, faktor janin, dan faktor intrapartum ini harus kita pastikan apakah memang ada pada saat setiap kelahiran. Pada tim resusitasi neonatus ini,
Intinya di sini harus ada komunikasi yang efektif mengenai pembagian tugas yang jelas untuk di satu tim. Sehingga itu dapat mengurangi kesalahan dalam resusitasi. Seperti yang tadi ada maternal information dan ada baby information. Ini harus betul-betul dipastikan bahwa apakah pada maternal information ini ada riwayat kehamilan sebelumnya yang bermasalah, itu harus ada tercatat. Bagaimana dengan USG antenatal dan bagaimana riwayat penyulit dalam antenatal. Begitu juga dengan baby information. Bagaimana dengan taksiran usia gestasi, kita harus betul-betul mengetahui sebelum kelahiran bayi. Jumlah bayi juga harus kita pastikan. Apakah bayinya satu, kembar, atau triplet, atau mungkin ada high risk neonatal lainnya yang memang membutuhkan tindakan resusitasi. Jadi lazimnya itu harus ada 3 orang dalam satu tim. Ya, seperti pada gambar ini, itu ada leadernya, itu yang menguasai untuk tindakan airway dan breathing. Ya, dia harus berada pada posisi di kepala bayi. Kemudian baik di sebelah kiri atau sebelah kanan itu terserah. Jadi tim orang kedua berikutnya adalah untuk bertanggung jawab masalah sirkulasi. Itu terserah, bisa di sebelah kiri atau sebelah kanan daripada leadernya. Dan yang ketiga adalah bagian drug dan equipment. Jadi dia bertanggung jawab untuk masalah obat-obatan dan alat-alat. Nah, posisi pada personal yang di drug dan equipment ini itu harus bebas bergerak, dia harus dekat dengan meja alat. Gitu. Supaya ketika tindakan resusitasi itu tidak sampai membuat kondisi yang kacau di dalam. Seperti saya bilang tadi, penolong pertama itu kapten. Dia posisi di atas kepala bayi. Nah, kenapa dibilang kapten? Dia memimpin jalannya resusitasi. Jadi diputuskan dari 3 orang itu mana yang memang menguasai tindakan resusitasi ini, yang memiliki kompetensi paling tinggi. Nah, tanggung jawab utama adalah mengatasi ventilasi, airway dan breathing-nya. Nah, anggota tim yang kedua adalah asisten sirkulasi. Posisi sisi kiri bayi, tapi bisa juga bertukar posisi seperti saya bilang tadi, ya, supaya tidak saling tumpang tindih. Tanggung jawabnya adalah sirkulasi bayi. Apa aja sirkulasi bayi tanggung jawabnya? Yaitu mendengarkan laju denyut jantung bayi. Ya, seperti apa? Menggunakan stetoskop. Ya, jadi ketika kapten, apakah kapten itu memegang stetoskop? Dia tidak. Dia cukup memegang posisi di kepala bayi, memastikan ventilasi. Tapi yang bagian memegang stetoskop, mendengarkan laju denyut jantung, mengatur kebutuhan tekanan inspirasi positif, mengatur fraksi oksigennya, dan yang memberikan kompresi jantung, memasang kateter umbilikal untuk resusitasi cairan, itu adalah di tanggung jawab asisten sirkulasi yang biasanya diposisikan di sebelah kiri. Tapi itu tergantung ruangan, bentuk ruangannya. Intinya yang nanti di orang ketiga, ya, bagian ketiga dia harus dekat dengan meja alat. Jadi semua harus disetting. Gitu. Asisten yang ketiga yaitu asisten peralatan dan obat. Nah, biasanya lazimnya di sisi kanan bayi. Tapi ini tidak terlalu mengikat ya, jadi boleh bertukar juga. Nah, tanggung jawabnya apa? Menyalakan tombol pencatat waktu, memasang monitor saturasi, monitor suhu, menyiapkan peralatan suction, persiapan obat-obatan, dan alat-alat lainnya. Nah, persiapan kelahiran, kita harus pastikan dulu ruangan yang optimal untuk bayi dilahirkan. AC sebetulnya jangan di atas tempat tidur bayi. Kenapa? Karena itu membuat tempat tidur bayi menjadi dingin, sementara kita membutuhkan kondisi yang hangat. Jadi biasanya kita menggunakan infant radiant warmer seperti yang ada pada gambar. Nah, sebelum bayi lahir, alat sudah harus dihidupkan. Tapi ingat juga suhu juga jangan terlalu panas. Jadi intinya adalah ruangannya sejuk. Angin tidak kencang, jadi dalam hal ini jangan menggunakan kipas angin. Nah, ada meja resusitasi, tambah pemanas, tambah handuk hangat. Dan alat-alat resusitasi yang memadai, berikut juga ada inkubator yang sudah dihangatkan.
persiapan kelahiran. Jadi kita sebetulnya membutuhkan 3 kain ya. 1 untuk mengeringkan bayi, yang kedua untuk menyelimuti bayi, yang ketiga untuk mengganjal bahu bayi. Sama alat penghisap lendir, seperti yang ada pada gambar. Nah, persiapan kelahiran, persiapan alat resusitasi seperti yang ada pada gambar ini, balon dan sungkup untuk ventilasi, kemudian kotak alat resusitasi, sarung tangan, jam atau pencatat waktu. Nah, ini adalah gambar dari alat TEPIS resusitator, yaitu salah satu alat yang kita gunakan untuk mengambu pasien untuk di layanan yang cukup lengkap. Kalau mungkin kita sekarang menggunakan ambu, nah alat yang lebih kompleks lagi yaitu ini, alat yang namanya TEPIS resusitator. Nah, ini juga contohnya. Jadi di sini kita bisa mengatur tekanan yang dibutuhkan oleh si bayi, yaitu tekanan PEEP dan PIP-nya. Sementara kalau pada menggunakan bagging biasa, kita harus melengkapi perlengkapan-perlengkapan lainnya agar bisa terlengkapi tekanan PEEP dan PIP-nya. Persiapan praresusitasi, oke, seperti yang saya bilang tadi, ini sudah harus dilengkapin, checklistnya sudah harus ada, alat-alatnya seperti ini. Oke. Nah, kita masuk di langkah awal. Di langkah awal itu seperti yang saya bilang tadi adalah kita harus pastikan bahwa bagaimana kondisi bayi, menangis atau bernafas, dan kemudian bagaimana tonus otot, apakah baik. Kalau menangis atau bernafas kita bisa lihat, kita bisa dengar. Nah, kalau tonus otot kita lihat bagaimana gerakan bayi ketika lahir. Apakah gerakannya itu aktif atau justru keplek, seperti itu. Nah, kita harus pastikan langkah awal, kita harus putuskan ini bayi bugar atau tidak. Nah, kalau bayi bugar, maka kita bisa melakukan kegiatan seperti IMD, rawat gabung, dan di 24 jam pertama itu menyusu 8 sampai dengan 12 kali. Selanjutnya, ASI bisa kita berikan secara ad libitum atau terserah kebutuhan bayi. Nah, ini langkah awal tadi, kita harus putuskan ini bayi bernafas atau menangis, tonusnya bagaimana. Jadi ada 2 pertanyaan. Kalau ternyata iya, berarti tadi bugar bayinya cukup dengan perawatan rutin saja. Tetapi kalau ternyata ada jawaban tidak dari pertanyaan tadi, maka kita harus melakukan langkah awal. Nah, dari mulai kita melakukan langkah awal, di situ kita sudah harus melakukan pencatatan waktu. Jadi di situ ada tim yang harus menghidupkan stopwatch untuk menghitung waktunya. Pastikan bayi tetap hangat, itu untuk di langkah awal. Atur posisi dan bersihkan jalan nafas bila diperlukan. Keringkan dan stimulasi, kemudian setelah itu posisikan kembali. Nah, tindakan ini bisa secara simultan kita lakukan. Setelah kita melakukan langkah awal, kita harus mengobservasi usaha nafas dan laju denyut jantungnya. Ingat, untuk sampai pada batas ini kita membutuhkan waktu secepat-cepatnya, yaitu 30 detik. Jadi dari mulai langkah awal yaitu pastikan bayi tetap hangat, atur posisinya, bersihkan jalan nafas, keringkan dan stimulasi, posisikan kembali, kemudian kita observasi kembali laju nafas dan laju denyut jantungnya. Nah, itu kita harus cepat, hanya 30 detik waktu kita. Karena apa? Kita harus mencapai 1 minute golden period, yaitu di 60 detik pertama kehidupannya. Jadi sampai pada observasi pada langkah awal kita diberi waktu 30 detik. Ya, seperti ini. Jadi pastikan bayi tetap hangat. Jadi sebelum bayi diletakkan di bawah infant radiant warmer atau di meja resusitasi, penghangatan sudah harus kita hidupkan. Jadi infant radiant warmernya sudah harus dihidupkan. Atau kalau masih menggunakan meja resusitasi, ingat lampu penghangat sudah harus dihidupkan sebelum bayi kita terima. Jadi biar kain
dan suasana di sekitar kain tersebut itu sudah hangat. Nah, ini ada airway. Kita harus pastikan dulu, kita harus suction, menghisap mulut dan hidung. Udah, mulut dulu baru hidung. Ya, kita hisap. Ya. Ini dia kegiatan mengeringkan sekaligus merangsang pernafasan dan meletakkan pada posisi yang benar. Jadi ini kegiatan bisa langsung sekaligus kita lakukan. Pada kain yang berada posisi di atas yang untuk mengeringkan, jika sudah basah harus kita singkirkan. Jangan berada di sekitar tubuh bayi lagi. Setelah bayi dikeringkan, kemudian kita rangsang taktil, jangan lupa untuk kita reposisikan kembali kepalanya untuk posisi yang menghidu. Kemudian asisten sirkulasi memasang prop pulsi oksimetri untuk melihat SpO2-nya dan sekaligus untuk melihat denyut jantungnya. Nah, bagaimana posisi yang baik itu kita sebut dengan posisi menghidu ya. Jadi tidak tertekuk dan juga tidak terlalu tengadah. Oke, supaya posisi seperti ini menjamin jalan nafasnya itu dapat terbuka dengan baik. Seandainya kita terima bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500 gram, maka kita harus membungkus plastik transparan. Jadi kita menggunakan plastik, sekaligus kita bungkus bayi tersebut dengan menggunakan plastik tersebut. Jika bayi dengan berat lahir kurang dari 1.500. Kepala ditutup dengan topi, badan langsung dibungkus dengan plastik. Ini kurang dari 1.500 ya, dia harus dibungkus dengan plastik. Nah, bagaimana dengan kondisi yang sudah bercampur dengan mekonium? Apakah perlu melakukan suction sampai trakea? Ternyata cukup suctionnya sebersih mungkin yang berada di sekitar rongga mulut dalam waktu tidak lebih dari 30 detik. Jadi tidak perlu kita melakukan suction sampai ke trakea. Cukup yang berada di sekitar mulut, itu saja yang harus kita bersihkan. Oke. Nah, setelah tadi kita observasi usaha nafas dan laju denyut jantung, setelah kita melakukan langkah awal tadi, kita harus pastikan ini bayi bernafas atau tidak. Kalau dia tidak bernafas atau nafasnya satu-satu, megap-megap, ya mungkin bidan-bidan pasti sudah pernah melihat ya bayi yang seperti itu. Dan atau jika laju denyut jantungnya kurang dari 100 kali per menit. Kalau seperti itu, maka kita sudah harus melakukan tindakan ventilasi tekanan positif. Sekaligus kita melakukan pemantauan SpO2 dan pertimbangkan untuk penggunaan EKG. Nah, bagaimana cara memberikan ventilasi tekanan positif yang baik? Pada gambar ini yaitu menggunakan ambubak. Pada ini ya, kalau kita menggunakan ini berarti kita memberikan PIP, tekanan inspirasi. Jadi pada saat fase inspirasi, kita memberikan tekanan, ya. Kemudian seharusnya kita juga memberikan tekanan PEP. PEP itu di akhir dari ekspirasi kita juga harus memberikan tekanan. Jadi jangan sampai alveolus itu kolaps, benar-benar kolaps. Karena kalau sudah kolaps, berikutnya dia akan susah untuk mengembang kembali. Begitu. Jadi sebaiknya pada perangkat untuk kita melakukan ventilasi tekanan positif, kita harus sebaiknya menjamin bahwa kita memberikan PIP dan PEP. Tetapi pada penggunaan masker yang biasa, bagging yang biasa ini, kita tidak bisa memberikan tekanan PEP. Nah, kita harus pastikan juga bahwa sungkup yang kita letakkan pada bayi itu sudah sesuai menutupi mulut dan hidung, seperti yang pada gambar. Jadi jangan terlalu kebesaran, juga jangan terlalu kekecilan, ya. Nah,
cara memegang sungkup itu juga ada beberapa cara. Ada stem hold, ada 2-point top hold, dan ada Okerim hold. Jadi masing-masing terserah mau yang mana yang lebih nyaman. Itu saja. Nah, ada tipe Fisher dan Paykel, itu rim hold ya, di mana tangan kiri penolong memegang sungkup dengan jari-jari membentuk C. Dan ibu jari dan telunjuk menekan sungkup ke wajah. Ini ya. Jadi ibu jari tangan ini ya membentuk huruf C, memegang sungkup, dan 3 lagi berada pada sisi rahangnya. Seperti itu. Oke. VTP yang efektif itu ditandai dada mengembang, laju denyut jantung membaik atau meningkat, dan saturasi oksigen yang membaik atau meningkat. Jadi kita harus pastikan ketika kita memompa, kita memberikan ventilasi tekanan positif, kita harus pastikan bahwa dada bayi itu mengembang. Nah, dengan apa kita memberikan VTP? Kita bisa memberikan VTP dengan balon mengembang sendiri. Seperti ini ya. Ini kita bisa mengembangkan ini. Kemudian ada balon yang tidak mengembang sendiri. Ini namanya Jackson Reese kita gunakan. Kemudian kita gunakan di sarana fasilitas yang cukup lengkap adalah dengan menggunakan T-piece resusitator. Seperti yang ada di gambar ini. Oke. Nah, ini VTP dengan T-piece resusitator, di mana kita bisa melakukan VTP dengan tekanan puncak inspirasi 25 sampai dengan 30 cm H2O dan tekanan akhir ekspirasi 5 cm H2O. Nah, kenapa harus kita atur tekanannya? Tekanan puncak inspirasi kalau tidak kita atur, yang kita khawatirkan akan terjadi yang namanya pneumotoraks. Nah, dan seandainya kita tidak mengatur tekanan akhir ekspirasi, yang kita khawatirkan apa? Alveolus itu menjadi kolaps, sehingga tindakan resusitasi neonatus kita tidak efektif, justru bisa membahayakan. Jadi kita harus hati-hati dalam melakukan tindakan resusitasi jika dengan menggunakan hanya ambubek biasa saja. Nah, ternyata kecepatan dalam melakukan ventilasi itu juga mempengaruhi hasil output daripada yang kita lakukan. Nah, bagaimana? Jadi ada kalanya kita melakukannya itu terlalu cepat-cepat. Nah, itu juga ternyata tidak efektif. Itu ada iramanya. Jadi yang dibutuhkan dalam 1 menit itu adalah 40 sampai dengan 60 kali. Di mana ritmenya itu adalah pompa, lepas, lepas, pompa, lepas, lepas, seperti itu. Atau ada irama lagi pompa, 2, 3, pompa, 2, 3. Jadi pada saat pompa, jangan langsung dipompa lagi, tapi pompa, lepas, lepas, pompa, lepas, lepas, pompa, lepas, lepas, seperti itu. Oke. Nah, bila dada tidak mengembang saat kita melakukan ventilasi tekanan positif, ada beberapa hal yang harus kita pikirkan. Apakah perlekatan sungkup yang tidak tepat, misalnya bocor, bagaimana dengan sumbatan jalan nafas, misalnya apa? Apakah ada lendir atau darah di jalan nafas? Nah, itu juga menjadi pertimbangan kita. Bagaimana dengan posisi leher yang terlalu menunduk atau menengadah? Jadi ingat, posisi itu yang sebaiknya adalah seperti yang digambar tadi dengan posisi menghidu. Dan bagaimana, apakah tekanan yang kita berikan itu kurang? Nah, terbaiknya itu memang menggunakan T-piece resusitator, di mana kita bisa langsung menyetel, men-setting tekanannya, sehingga kemungkinan kurang atau berlebih itu bisa diatasi. Oke, nah ini bernafas spontan. Seandainya tadi pasien ternyata sudah bernafas spontan, sudah kita lakukan VTP dan dia sudah bernafas spontan, tetapi ternyata nafasnya itu masih yang distress nafas, artinya masih sesak, masih ada retraksi di situ. Jadi takipnu dan retraksi. Atau bisa juga pasien itu merintih. Nah, apakah kita tetap lakukan VTP juga? Tidak, kita tidak lakukan VTP, kita lanjut dengan menggunakan CPAP, yaitu Continuous Positive Airway Pressure, CPAP ya. Nah, CPAP ini
kita bisa memberikan dengan tekanan PEEP 7, kemudian kita pantau SpO2-nya. Oke. Nah, ini bayi yang merintih ya, itu ada retraksi dadanya juga. Oke. Nah, kalau pada bayi yang merintih, jangan dilakukan tindakan bagging. Ya, jadi kita berikan tindakan untuk pemasangan CPAP. Nah, CPAP pada bayi yang merintih, kita mulai start awal PEEP 7. Kita observasi, jika masih retraksi, maka PEEP kita naikkan, yaitu menjadi 8 cm H2O. Oke, ini early CPAP pada ruangan delivery, ya. Nah, ini kita bisa menggunakan selang ETT untuk kemudian kita hubungkan ke CPAP, tapi kita gunting sepanjang 2 cm yang kita butuhkan, ya. Kita hubungkan ke bayi, kemudian ke alat CPAP-nya. Nah, ini yang kita sebut dengan CPAP dengan single nasal prong. Jadi ketika bayi nanti akan kita transportasi ke ruang NICU atau mungkin ke rumah sakit yang lebih besar, kita bisa menggunakan CPAP dengan single nasal prong ini. Oke. Nah, ini efek CPAP pada paru. Ya. Jadi pada perangkat CPAP ini kita ada memberikan tekanan PEEP. Jadi kita memberikan tekanan di akhir ekspirasi. Jadi kita berharap supaya alveolusnya pada saat ekspirasi itu tidak kolaps sampai kolaps maksimal. Karena nanti pada saat dia akan untuk berkembang kembali itu sangat sulit. Jadi yang kita harapkan di situ dengan alat CPAP pada saat proses ekspirasi, di akhir ekspirasi, alveolus itu tetap ada, tetap mengembang sekalipun hanya sedikit saja tekanan di dalamnya. Oke. Nah, tadi jika kondisi distres nafas. Nah, ada juga kondisi bagaimana dia bernafas spontan tetapi terjadi yang namanya cyanosis sentral persisten tanpa distres nafas, ya. Bagaimana kita lihat ini contohnya, ada sentral cyanosis, ya. Sentral cyanosis itu tidak hanya akral-akralnya saja, ujung-ujung tangan dan ujung-ujung kakinya aja yang biru, tetapi area sekitar mulut, bibir, wajah itu semua ikut biru juga. Tetapi ada kondisi yang kita sebut dengan akrocyanosis, ya. Jadi cukup hanya di akral-akralnya saja. Menambahkan oksigen yang dihirup, yaitu dengan menggunakan fraksi oksigen. Nah, kalau pada gambar yang di sebelah kiri, bayi yang dapat bernafas tetapi mengalami cyanosis sentral, kita berikan dengan free flow oksigen. Jadi kita gunakan dengan menggunakan neopuff, yaitu berjarak 1 cm di atas wajah. Jadi ini yang mengalami cyanosis sentral seperti gambar yang tadi. Jadi kita berikan aliran oksigen bebas, ya. Kalau ini yang menggunakan selang oksigen biasa, ya. Jadi cukup diberikan ujung selang oksigen itu langsung ke mulut bayi. Ya. Langsung seperti ini diarahkan ke mulut bayi. Oke, seperti itu. Atau kalau kita menggunakan balon mengembang sendiri, ya, atau dengan ambu, jangan diremas, ya. Kita berikan oksigen 100% dengan kecepatan aliran 5 liter per menit. Ya. Tapi itu kalau tadi kondisinya yang cyanosis sentral. Kalau yang cyanosis perifer itu kita tidak perlu memberikan free flow oksigen ini. Nah, apakah dari awal lahir bayi sudah langsung dengan saturasi oksigen yang memadai? Ternyata tidak. Jadi di awal 1 menit pertama bayi lahir, ternyata
target SpO2 yang kita harapkan itu hanya 60-70%. Berangsur-angsur meningkat sampai sekitar 5 menit itu baru tercapai 80-90%. Jadi tidaklah di awal, di menit pertama kita langsung mengharapkan saturasi itu langsung baik pada kondisi resusitasi neonatus. Jadi berapa target saturasi? Target saturasi itu adalah 88 sampai dengan 92%. Jadi bukan 100%. Kenapa bukan 100%? Kalau sudah 100% justru yang kita khawatirkan adalah terjadi yang namanya retinopathy of prematurity. Nah, dia meracuni oksigen tersebut, meracuni retina mata. Nah, pada akhirnya selain retinopati yang terjadi tadi, bisa juga terjadi bronchopulmonary dysplasia dan bisa juga terjadi NEC bila saturasi oksigen dalam darah mencapai di angka 100%. Jadi panduan yang terbaiknya itu adalah 88 sampai 88 sampai 92% SpO2 yang kita harapkan. Dan ingat, selalu memulai resusitasi neonatus dengan udara hirup fraksi oksigen 21%. Nah, ini adalah alat yang diperlukan untuk terapi oksigen secara optimal. Jadi ada blender oksigen. Jadi ada tabung oksigen biasa, kemudian ada tabung udara tekan. Nah, ini kita blend, kita campur sehingga kita bisa menemukan target fraksi oksigen berapa yang kita harapkan. Nah, ini ada rumus 8 ya. Jadi 2 tabung tadi dihubungkan dengan Y konektor, kemudian kita setting berapa kebutuhan untuk udara konsentrasi oksigennya dan berapa yang kita setting untuk ditabung dengan udara bertekanan. Oke. Seperti misalnya kalau seandainya kita mengharapkan fraksi oksigen berada di 31%, berarti yang kita setting di tabung oksigen adalah 1 liter. Nah, kalau untuk di tabung yang udara bertekanan, kita setting 7. Jadi pada saat dicampur, maka dia akan berada pada fraksi oksigen 31%. Tetapi ada beberapa alat yang memang kita sudah memiliki alat-alat yang lengkap sehingga kita tidak memerlukan 2 tabung. Jadi di satu alat itu sudah ada fraksi oksigen sendiri. Gitu. Jadi kita tinggal setel berapa persen yang kita mau. Nah, pada saat kita melakukan VTP tadi, kita harus meyakinkan bahwa dada mengembang secara adekuat. Jika dada mengembang secara adekuat, tapi laju denyut jantung hanya kurang dari 60, maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memasang intubasi atau LMA, kemudian kita lakukan kegiatan koordinasi antara VTP dengan kompresi dada. VTP kita berikan oksigen 100%, kemudian kompresi dada kita berikan 3 kompresi tiap 1 nafas. Kemudian kita lakukan observasi laju denyut jantung dan usaha nafas tiap 60 detik. Gitu. Nah, bagaimana kita melakukan kompresi dada ini? Apa indikasinya? Indikasi kita melakukan kompresi dada adalah jika dengan VTP yang efektif selama 30 detik, ternyata frekuensi jantung masih kurang dari 60 kali per menit. Nah, kalau begitu kita sudah harus melakukan pompa jantung, yaitu kompresi dada. Sembari kita melakukan VTP. Ya. Nah, dalam kegiatan ini sebaiknya pasien sudah dilakukan tindakan intubasi. Pada kondisi-kondisi bayi yang lahir yang sampai membutuhkan tindakan untuk intubasi, itu hanya sekitar 1%. Jadi tidak banyak bayi yang sampai harus membutuhkan tindakan resusitasi di level sampai kompresi dada dan pemasangan intubasi. Oke. Nah, ini lokasi kompresi dada, kita meletakkan kedua jari kita, itu adalah di area antara sifoid dengan garis imajiner antara 2 papila. Oke,
seperti yang ada di gambar ini. Nah, meletakkan ibu jari juga, teknik ibu jari ya, kedua ibu jari menekan tulang dada, sementara kedua tangan melingkari dada dan jari-jari tangan menopang punggung bayi. Ini dia. Nah, ini seperti ini yang benar ya, penekanannya tegak lurus, ya. Yang salah itu adalah jika dia tidak tegak lurus. Oke. Nah, ini ada teknik dua jari juga. Tangan yang satu menekan kompresi dada dan tangan yang satu lagi menopang di bawah punggungnya. Seperti ini pada gambar ya. Ini pelaksana kompresi dan ada pelaksana VTP. Pelaksana VTP berada di posisi di kepala bayi. Jadi satu siklus ada 3 kompresi dan 1 ventilasi dalam 2 detik. Jadi satu siklus itu 2 detik. 3 kompresi, 1 ventilasi. Sehingga dalam 1 menit berarti akan ada 120 kegiatan, yaitu terdiri dari 90 kompresi dengan 30 ventilasi. Seperti ini. Ya. Jadi tekan, ya. 1 and 2 and 3 pompa. 1 and 2 and 3 artinya 1 tekan, baru pompa. Tekan, pompa. Seperti itu. Nah, setelah 30 detik kompresi dada dan VTP, kita harus menilai frekuensi jantung dalam 6 detik. Jadi kapan kita harus menghentikan kompresi dada? Nah, kita lihat dari frekuensi jantungnya. Jika frekuensi jantung sudah lebih dari sama dengan 60 kali dalam per menit, ya, VTP kita teruskan, tetapi kompresi dada sudah bisa kita stop. Jadi kalau sudah lebih dari sama dengan 60, kompresi dada stop. VTP tetap kita teruskan. Nah, kalau frekuensi jantung sudah lebih dari sama dengan 100 kali per menit, maka VTP kita hentikan secara bertahap dan kompresi dada hentikan. Kalau frekuensi jantung kurang dari 60 kali per menit, VTP kita teruskan dan kompresi dada tetap kita teruskan dan intubasi harus dilakukan. Jadi kalau sudah kompresi dada dan VTP tetapi frekuensi jantung tetap di bawah 60 kali per menit, maka lakukanlah intubasi. Ya. Ini sudah pada tahap jika laju denyut jantung kurang dari 60 kali per menit setelah tindakan ventilasi dan kompresi. Maka yang harus kita pertimbangkan adalah pemberian obat dan cairan intravena. Dan perlu kita pikirkan apakah mungkin sudah terjadi yang namanya pneumotoraks. Nah, sampai di level ini, angka kejadiannya cukup kecil ya, hanya 1%. Bila frekuensi jantung tetap kurang dari 60 kali per menit, periksa apakah ventilasi telah adekuat. Bagaimana gerakan dadanya? Apakah kita perlu menambah oksigen? Bagaimana kedalaman kompresi dan koordinasi kompresi VTP? Jadi itu harus kita evaluasi kegiatan kita tadi. Nah, pertimbangkan intubasi dan kita harus memasang vena umbilical catheter untuk pemberian epinefrin. Oke, ini pemasangan kateter vena umbilical. Ini umbilical emergency. Nah, apa yang kita butuhkan untuk obat? Yang kita butuhkan adalah obat VTP dan kompresi jika dada adekuat dan VTP dan kompresi dada adekuat gagal meningkatkan laju denyut jantung lebih dari 60 kali per menit. Ya, kita membutuhkan obat epinefrin, yaitu dengan bisa berikan melalui intravena dan bisa melalui endotrakeal dengan dosis yang seperti pada slide ini. Oke. Ini kita harus mempertimbangkan
pemasangan intubasi. Ini intubasi endotrakea. Jika VTP dilakukan lebih dari 2 menit, maka kita sebaiknya sudah harus memasang sonde lambung. Oke. Resusitasi jika sudah selesai, yang kita harapkan adalah bayi sudah merah dan hangat. Tetapi jika belum, maka tindakan resusitasi masih kita harus lanjutkan. Nah, tindakan berikutnya adalah stabilisasi pasien bayi yang sudah kita resusitasikan. Nah, cukup sekian untuk resusitasi neonatus. Selanjutnya kita akan praktekkan bagaimana melakukan resusitasi neonatus. Pada saat kita sebelum melakukan resusitasi neonatus, ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu, seperti yang pada presentasi saya tadi, yaitu kita harus memanaskan terlebih dahulu meja atau alat infant radiant warmer, supaya ketika kita akan melakukan tindakan resusitasi neonatus, bayi sudah berada di area yang cukup hangat. Kita bisa pasang di sekitar 24 sampai dengan 26 derajat Celcius infant radiant warmer. Jadi 5 menit sebelum kita terima bayi, kita sudah harus menghangatkan alat yang kita gunakan. Dan kemudian kita harus pastikan juga bahwa alat-alat yang kita butuhkan itu sudah lengkap. Itu seperti kalau mungkin ibu-ibu bidan memiliki ambu bag, pastikan bahwa sungkupnya itu sesuai dengan ukuran bayi. Kemudian pastikan bahwa tidak terjadi namanya kebocoran pada balon. Kita harus pastikan, dan kemudian kita juga harus pastikan oksigen, sumber oksigen yang kita berikan itu ada. Jadi kita harus pastikan semuanya. Jangan sampai ketika kita akan memerlukan oksigen, ternyata tabung oksigennya kosong. Berarti semua harus kita pastikan. Kemudian apa? Jika kita menggunakan TEPIS resusitator, seperti ini ya alatnya, ya ini namanya Neopuff, sama seperti ini, tetapi ini sudah lebih kompleks lagi, sudah lebih baik lagi, karena kita bisa atur tekanan PIP-nya dan kita bisa atur PEEP-nya. Jadi kita sudah lebih meminimalkan kemungkinan untuk terjadinya pneumotoraks dan kemungkinan terjadinya kurang tekanan yang kita berikan pada saat pemompaan. Tetapi kalau dengan menggunakan ini, kita hanya bisa memberikan tekanan PIP aja, tekanan inspirasi. Tetapi kita kalau dengan hanya seperti ini, kita tidak bisa memberikan tekanan PEEP, tekanan di akhir ekspirasi itu. Jadi sebaiknya memang kita menggunakan TEPIS resusitator. Kemudian kita juga harus pastikan bahwa probe untuk pulse oximetry itu sudah berjalan dengan baik. Kemudian kita juga nanti harus pastikan sensor untuk temperatur bayi juga hidup. Oke. Sebelumnya yang harus kita pastikan juga alat-alat seperti kain 3 lapis, kemudian ada topi. Ya. Kalau kita menerima bayi kemungkinan dengan berat badan kurang dari 1.500, maka kita harus mempersiapkan plastik ya untuk membungkus bayi tersebut. Begitu. Nah, sebelumnya kita juga sudah harus mengenali faktor risiko seperti yang ada pada slide saya tadi. Kita harus tahu apakah ada faktor risiko pada ibunya, pada janinnya, atau pada masa intrapartum. Nah, tim resusitasi. Dalam hal ini, seperti yang tadi dijelaskan bahwa tim resusitasi itu sebaiknya ada 3, yaitu leader, kemudian di sisi sebelah kanan itu di bagian sirkulasi, sisi sebelah kiri itu sebetulnya bisa saling bertukar, itu tidak ada masalah, tergantung dekat dengan meja peralatan, seperti itu. Jadi ada bagian equipment, bagian alat-alat, itu dia harus dekat dengan meja peralatan, seperti itu. Ya, kita praktekkan ya cara melakukan tindakan VTP dan kompresi. Nah, kita anggap ini bayi
sudah lahir. Ya. Nah, ketika kita terima bayi, kita harus pastikan bahwa dua pertanyaan yang ada dalam pikiran kita. Apakah bayi bernafas, menangis? Bagaimana dengan tonus ototnya? Tonus otot bayi itu kita nilai apakah bayi itu bergerak. Pada saat bayi menangis, kalau bayi bugar itu, bayi itu akan bergerak. Seperti ini. Tetapi kalau tonus ototnya tidak baik, dia akan keplek, dia tidak bergerak. Seperti itu. Nah, kalau ternyata dia bernafas baik, kemudian tonus ototnya juga baik, maka kita putuskan bayi ini nanti akan mendapatkan perawatan rutin. Begitu. Tapi jika tidak, kita harus memulai langkah awal. Nah, ini ingat golden period. Golden period pada resusitasi neonatus itu adalah 60 detik pertama kelahirannya. Sehingga ketika kita melakukan secara efektif dalam 60 detik pertama awal kelahirannya, kita dapat meminimalkan kecacatan yang akan terjadi pada bayi ini ke depannya. Jadi di awal ketika kita periksa, kita harus langsung keringkan gini semua. Kita harus mengeringkan bayi, ya. Kemudian kita harus suction bayi ya. Kalau bisa mulut, hidung, ya sebaiknya mulut dulu baru ke hidung sambil kita mengeringkan. Ya, selang suctionnya terusnya ada, ya udah kita hisap. Kemudian kita rangsang sekaligus kita rangsang taktil begini. Nah, dengan menggosok-gosok begini sekaligus kita mengeringkan, kita juga berarti sudah merangsang taktil. Nah, kalau sudah begini, kainnya harus kita singkirkan karena kainnya sudah basah. Jadi jangan sampai kain yang basah ini itu masih kontak dengan kulit bayi. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian posisinya tetap harus dengan posisi yang menghidu. Jangan terlalu fleksi, juga jangan terlalu ekstensi. Jadi posisi menghidu di mana nanti akan terbuka jalan nafasnya dengan baik. Nah, setelah itu kita harus pastikan kita sudah hidupkan monitor untuk heart rate dan SpO2, di mana kita harus pastikan bahwa heart rate pasien bagaimana setelah kita lakukan tindakan resusitasi awal. Jika bayi kemudian masih bernafas, masih belum bernafas atau justru nafasnya megap-megap, atau bisa jadi laju denyut jantungnya di bawah 100, maka kita harus melakukan VTP, ventilasi tekanan positif. Nah, ventilasi tekanan positif di awal tadi jangan lupa kita sudah harus pasang waktu, kemudian ya untuk stopwatch kita sudah harus pasang waktu, kemudian kita juga sudah harus pasang probe untuk suhu, ya. Nah, dalam memilih sungkup bayi juga ingat prinsipnya dia harus jangan kebesaran juga jangan kekecilan. Seperti ini ya. Jadi hidung tertutup, mulut, dagu juga tertutup. Begini. Nah, kalau tadi kita berikan ya, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Nah, seperti itu iramanya. Jadi yang kita butuhkan itu sebetulnya dalam 30 detik adalah sebanyak 20 sampai 30 kali pemompaan. Ya, jadi bukan terlalu cepat seperti ini. Kalau seperti ini hati-hati, nanti terjadi pneumotoraks. Yang kita butuhkan itu adalah dengan ritme pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas, pompa lepas-lepas. Gitu. Ya, sebanyak 20 sampai 30 kali dalam 30 detik. Nah, setelah itu kita harus observasi lagi, ya. Jadi tim sirkulasi harus mengecek berapa heart rate-nya. Nah, kalau heart rate-nya masih di bawah 60, maka kita harus memberikan gerakan
berkoordinasi, yaitu apa? Ventilasi tekanan positif dengan kompresi dada. Nah, di mana lokasinya? Ini sifoideus, ini garis di antara dua papila, berarti di sini posisinya. Coba, bagian yang melakukan kompresi adalah tim yang berada di posisi sirkulasi, dan yang melakukan ventilasi adalah tim leadernya. Udah? Jadi saya pompa terlebih dahulu. Kompresi 2, 3. Pompa 2, 3. Nah, dalam melakukan kompresi, ingat prinsipnya harus tegak lurus. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Atau kalau kita mau menggunakan posisi begini, jari mana kita yang memang saling dekat bisa. Jadi satu tangan memegang begini. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Itu juga bisa, ya. Begini juga bisa. Nah, kedalamannya adalah 2/3 antero posterior. Nah, yuk kita ulang. Pompa 1, 2, 3. Pompa 1, 2, 3. Pompa 1, 2, 3. Oke. Nah, itu kalau kita menggunakan yang namanya ambu. Sebetulnya ada dijual itu perangkat yang bisa memberikan tekanan PEEP. Jadi selain ini nanti ada sambungan lagi untuk tekanan PEEP. Jadi kita bisa memberikan PEEP dengan menggunakan ambu. Nah, kalau ini yang menggunakan tepis resusitator, ya, jadi seperti ini. Coba itu sungkupnya. Ya, tetap harus kita sesuaikan ukuran sungkupnya dengan ukuran wajah si bayi. Seperti ini. Nah, sebelumnya kita harus atur terlebih dahulu tekanan inspirasi. Jadi bisa 25 ke 30 kita ukur, kita atur, kita setel. Kemudian ini adalah selang yang dihubungkan ke sumber oksigennya. Nah, di katup yang ini kita mengatur tekanan PEEP. Jadi kita gerakkan searah jarum jam. Begini. Nah, yang kalau pada saat kita melakukan VTP, kita setel PEEP ini 5. Berbeda pada saat CPAP nanti, kebutuhan untuk CPAP, kita atur itu adalah posisi di 7 terlebih dahulu. Jadi untuk kebutuhan ventilasi tekanan positif, PEEP kita butuhkan 5. Untuk PIP kita butuhkan tekanan 25 sampai 30. Nah, bagaimana cara mengambunya? Cukup begini saja. Kalau sudah kita atur tadi 5, kita atur itu PIP-nya tadi 25 30, cukup seperti ini saja. Gerakan kita mengambunya. Oke, seperti itu dia. Nah, pada saat kita mengambu bayi tadi, ada beberapa hal yang harus kita pastikan. Yaitu apa? Apakah sungkup tadi melekat dengan erat? Dengan teknik, banyak teknik melekat seperti ini ya. Jadi C seperti ini, begini. Ada juga yang begini. Udah, jadi tergantung nyamannya yang mana. Ya. Pastikan bahwa dia melekat dengan erat, dan pastikan bahwa dada bayi itu mengembang. Jika dada bayi belum mengembang, berarti ada masalah. Mungkin pelekatan di sungkup yang bermasalah, atau mungkin dia membutuhkan tekanan yang lebih lagi, atau mungkin bisa jadi posisi. Jadi ada panduan kita dalam melakukan evaluasi keberhasilan daripada ventilasi tekanan positif. Apa maskernya? Bagaimana? Apakah maskernya sudah melekat dengan erat? Kemudian bagaimana posisinya? Posisi bayi. Kalau posisi bayi terlalu fleksi atau terlalu tertekuk, itu juga menutup jalan nafas. Kemudian bagaimana? Apakah ada sumbatan seperti lendir atau darah? Jadi kalau masih sudah kita lakukan
pelekatan yang baik, posisi yang baik, tapi masih belum mengembang juga dadanya, sebaiknya kita lakukan suction. Kemudian apa? Sebaiknya kita buka mulutnya. Nah, kemudian apa? Kita tambah tekanan. Kalau tadi setelah kita lakukan semua evaluasi begitu, tetapi tetap tidak membuat dada mengembang, yang tadinya tekanannya adalah seperti ini, mungkin kita bisa tambah tekanan lebih kuat lagi. Atau kita buka tombol ini. Ya. Seperti ini. Ya. Kemudian apa? Alternatif terakhir, jika seandainya tidak mengembang juga, kita harus lakukan intubasi. Seperti itu. Nah, dengan sudah mengembangnya dada, kita ukur dengan stopwatch 30 detik. Jadi VTP yang efektif adalah VTP di mana dada mengembang. Di mana dada mengembang, kemudian saturasi oksigen pelan-pelan naik, dan kita lakukan sebanyak 30 detik, selama 30 detik, yaitu dengan siklus sekitar 20 sampai dengan 30 kali. Seperti itu. Itulah maksud dari VTP yang efektif. Jika ternyata tidak mampu menaikkan denyut jantung, tetap berada di bawah, malah menjadi di bawah 60, maka tindakan kompresi dada sudah harus kita lakukan, seperti gerakan yang tadi. Demikian. Kapan resusitasi neonatus ini kita stop? Yaitu jika setelah 60 detik kita lakukan tindakan kompresi dada dan ventilasi tadi, ternyata denyut jantung sudah di atas daripada 60, maka kompresi kita stop, tapi ventilasi tetap kita lakukan. Tetapi jika denyut jantung sudah di atas 100, maka tindakan ventilasi juga sudah bisa kita stop. Tetapi jika denyut jantung justru masih tetap di bawah 60, maka ventilasi tetap dilanjutkan, kompresi tetap dilanjutkan, dan kita harus menggunakan intubasi. Demikian.